Moringa. Makanan super ini banyak banget manfaatnya untuk menangkal radikal bebas. Terus banyak gizinya. Habis itu bisa bikin awet muda juga. Di Amerika harga 1 kilonya 600.000 aja. Murah banget. Daun kelor kan itu? Makanan kambing gua. Pantes kambing gua tuh awet muda, nggak ada keriputnya. Siapa yang suka terong? Dibakar, digoreng, enak semua. Kimiko suka banget loh. Harganya di Jepang 90.000 per kilonya. Beli terong dekat rumah gua 90.000 udah dapat sekantong gede, sekarung. Sekilo di sini paling cuma 10.000. Buah kembaran lychee ini enak banget dikonsumsi waktu musim panas. Karena manis dan banyak airnya. Harganya di Eropa 350.000 1 kilonya. Hanya orang tertentu di Perancis yang makan buah ini. Bawa 350.000-nya ke sini, mister. Makan rambutan di Indonesia 350.000 udah sekebun-kebunnya. Udah bisa makan rambutan sampai rambutan juga badannya. Pinggu apa juga enak dimakan waktu musim panas. Harganya lebih murah. 250.000 aja per kilonya. Jambu biji doang. Di sini mah jambu biji cuma makanan. Maling jambu lagi lu ya? Jambu doang, pelit amat lu monyet. Lu yang monyet. Welcome to Nekat-Nekat Club. Negara dengan pemimpin muda yang paling nekat boleh masuk Nekat-Nekat Club. Seberapa nekat pemimpin di negara lu? Presiden di negara kita Burkina Faso, Ibrahim Traore. Dia baru 36 tahun. Terus mengusir Perancis dari negara kita. Mengambil alih tambang emas dan negara kita jadi kaya. Silakan masuk. Selanjutnya, seberapa nekat pemimpin di negara lu? Di Ekuador, kita punya presiden baru namanya Daniel Noboa, baru 35 tahun. BTW, di Ekuador itu banyak banget kartel narkoboy. Terus? Dia tumbas semua kartel, sekarang lagi perang. Silakan masuk. Nah, lu seberapa nekat pemimpin di negara lu? Kalau di Konoha, wapresnya yang masih muda, 38 tahun umurnya. Terus? Dia tuh suka baca komik. Nekatnya di mana tuh? Wah, kalau itu mah dia jadi wapres aja udah nekat. Udah, pergi. Daun cica itu jadi bahan yang populer banget di industri skincare Korea. Mengandung asam amino, antioksidannya tinggi, terus bisa memperbaiki kulit yang rusak juga. Skincare-nya aja sampai 800 ribuan loh, botol kecil banget, gila. Itu mah pegagan aja mah. Baru aja gua metik nih di belakang rumah buat lalapan makan siang. Bunga geranium di Amerika sering banget dijadiin minyak untuk bahan kecantikan dan kemenawanan kulit aku. Harganya 250.000. Geranium nggak tuh? Kerenyam di sini namanya. Banyak tuh bunganya di depan rumah orang-orang di sini. 250.000 halaman. Kimiko suka banget makan starfruit. Harganya di Jepang murah banget. 150.000-an aja 1 kilonya. Wah, di Mamang Rujak tuh beli belimbing juga bisa 5 ribuan. 150.000 kebanyakan, Kimiko. Tahu snake fruit nggak? Itu loh, buah yang kulitnya kayak kulit ular gitu. Harganya mahal tahu di Swiss. 350.000-an sekilo. 15.000. Salak di sini sekilo ya ampun, 350.000 udah dapat sepeti kali. Aduh, nggak mau tinggal di luar negeri nih. Kamu meninggoy karena apa? Aku kedinginan, beku habis itu metong. Emang kamu tinggal di mana? Di kota Yakut, Rusia. Wajar, kota paling dingin di dunia. Pernah dulu kan saking dinginnya sampai minus 64 derajat Celcius. Dingin banget itu. Kok tahu sih? Ya tahu lah, soalnya aku dari sana juga. Orang sana juga. Pasti sakit banget ya. Metong terus kedinginan habis itu membeku gitu. Nggak begitu sakit kok. Kan lu beku ya. Jadi nggak bakal ngerasa apa-apa gitu. Tiba-tiba aja metong. Iya juga ya. Kalau lu gimana? Jadi gini, gua kan udah curiga lama ya suami gua tuh selingkuh. Jadi gua dari tempat kerja tuh buru-buru ke rumah buat gerbek suami gua. Ternyata pas sampai di rumah, suami gua cuma ngopi di ruang tamu. Gua buru-buru kan lari ke kamar. Siapa tahu selingkuhannya ada di sana. Ternyata nggak ada. Gua lari lagi ke dapur, nggak ada juga. Gua lari lagi ke kamar mandi, tetap nggak ada. Sampai nyari di belakang rumah juga nggak ada selingkuhannya. Terus lu meninggoynya karena apa tuh? Ya karena lari-lari gitu, kecapean habis itu pingsan. Ninggoy. Makanya cari di lemari es, di kulkas. Pasti kita berdua masih hidup sampai sekarang. Anak-anak nakal akan kita musnahkan. Di Finlandia juga ada loh sekolah khusus anak-anak nakal yang biasa kita sebut family center gitu. Di Inggris, Amerika, Jerman, Prancis, negara-negara maju yang lainnya tuh juga ada sekolah semacam ini. Di Indonesia ada sih, baru-baru ini dibikin kayak gitu, tapi kan melanggar HAM. Kalau
Kalau ada anak-anak yang nakal terus orang tuanya nggak mau ngurusin, habis itu generasi kita rusak. Siapa yang mau tanggung jawab? Alright, tahu nggak Freddie Mercury itu penganut Zoroastrianisme, penyembah api. Zoroastrianisme itu agama tertua di dunia dari Iran. Menyembah api di sini bukan secara harfiah ya, tapi dihormati sebagai simbol suci kehadiran Tuhan. Ini nyembah api. Kok gak balas chat gua sih? Ntar mati strike apinya. Iya, ntar dibales kok. Di Kepulauan Fiji, kami punya air mineral yang paling terkenal di dunia. Airnya berasal dari lapisan batu vulkanik tua yang melindungi air dari polusi. Air ini menjadi produk ekspor terbesar Kepulauan Fiji. Murni. Alah, percuma terkenal kalau gak bisa bikin semua penyakit. Nih, baru paten. Air apakah ini? Air doa. That's so good. Iya dong Bang John, kopi lu dari Indonesia itu, dari Kai Musa. Wah, jangan dibuang-buang, itu mahal tahu, puluhan juta 1 kilonya. Wah, sama kayak di Thailand dong kopinya. Dari Tai Musang juga. Oh, bukan, dari Tai gajah. Elephant poop. Iya, namanya Black Ivory Coffee. Di Brazil ada juga Jaku Coffee. Wih, dari Tai apa tuh? Kayak burung jaku, enak banget. Sama mahalnya juga kayak kopi luwak di Indonesia. Wah, ternyata Tai enak-enak juga ya. Mahal juga. Benar. Kalau kami di Greenland punya Urumi. Dari Tai apa? Kopi juga. Kan Greenland nggak punya kopi. Gimana sih? Urumi itu tai burung ptarmigan. Ini bukan kopi, tapi kotoran beku dan mengering yang kita masak pakai daging anjing laut gitu. Enak banget. Wah, Mau cicip. gokil. Ada konser. Mantep banget. Meksiko banyak makanan minumannya juga. Itu bukan konser. Terus apaan? Di sini kalau ada yang meninggal, orang-orang bakal bawa makanan, minuman, terus ngundang band mariachi gitu untuk menghibur jiwa yang sudah meninggal gitu, bukan konser. Kirain konser. Makan taco yuk. Bosen di mana-mana tako di sini. Ya udah makan coklat aja. Lah coklat apa lagi? Lagian ya coklat Belgia yang terkenal, bukan coklat Meksiko. Tapi coklat pertama kali ditemukan ya di sini. Bangsa Maya dan Aztec dulu nyebut kakao itu adalah makanan para dewa. Terus diolah jadi minuman pahit yang disebut sokolet. Jadi coklat yang lu makan tiap hari itu ya asalnya dari sini. Nah itu makan apa tuh? Tahu coklat chip nih kayaknya? Kayaknya. Dapat di mana? Di sono tuh banyak. Itu kain kambing. Kok enak? Ini hadiah buat lu. Kain sarung khas Indonesia. Khas Indonesia. Kain sarung dari Malaysia. Kain negara gua itu, Myanmar. Sarung itu dari Brunei. Demi dewa, negara-negara kecil ini memperdebatkan sarung. Sarung itu asalnya dari India. Barangan dari Indonesia lah. Berbah kecil ini benar tidak tahu apa-apa. Benar yang dikatakan Tafasya. Sarung itu diperkenalkan oleh pedagang India dan Timur Tengah dari abad ke-13 sampai ke-15 ke negara kecil seperti kalian. Lalu kalian mengadaptasi kain itu dan menamai kainnya jadi kain sarung. Padahal di India namanya itu kain lungi. Dasar tidak tahu malu. Lah, bukannya asli Indonesia ya? Bukan, kain ini dari India. Akhirnya India menang. Tinggal di luar negeri enak banget sekarang ya. Soalnya makanan Indonesia udah banyak dijual di luar negeri. Jadi lidah nggak kaget lagi. Iya dong. Di Amerika ada makanan Indonesia kayak Indomie. Harganya 15 sampai 20 ribuan doang. Murah kan? Bukannya 3.000 4.000 ya mbak harganya. Kok jadi mahal ya? Makan mie itu baru berasa 2 bungkus. Berarti kalau 2 bungkus udah 40 ribuan dong. Makan mie doang. Makan tempe aja. Soalnya lebih sehat. Kimiko suka banget. Harganya di Jepang 45.000 per 100 gram. Murah banget kan? Hei, tempe papa di sini 5.000 doang loh. Ya ampun, sampai 45.000 100 gram. Kok mahal gitu? Makanan itu paling enak yang berkuah. Kayak nasi soto di Belanda harganya 180.000. Murah banget kan? Soto 180.000. Tapi paling enak, makanan Indonesia itu ya nasi goreng. Harganya di negara Ana 115.000 rupiah saja. Murah, halal. Wah, mahal banget. Udah, nggak jadi tinggal di luar negeri. Udah paling bener, tinggal di Bojong Kenyot aja. Kami, warga Gabon, mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan.
Wah, makasih ya semua udah ngucapin hari kemerdekaan Indonesia. Gak enak nih jadi ngerepotin. Kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Gabon, Bang. 17 Agustus nih. Sama dong kayak Indonesia, berarti tanggal 17 Agustus. Tahunnya tahun berapa merdekanya? 17 Agustus 1960. Masih tuan gua, Salim sini. Iya kakak pertama. Ah, bagus. Di Kamerun 17 Agustus juga hari kemerdekaannya. Tahun 1960. Sama dong. Basic. Nggak usah heboh. Gua yang paling tua di sini. Indonesia itu jadi salah satu negara Asia pertama yang merdeka pasca Perang Dunia Kedua. Jadi inspirasi banyak negara di Asia dan Afrika kayak negara lu nih. Salim. Iya. Wah, lagi ngomongin hari kemerdekaan ya, seru banget ya. Nggak kayak di Inggris, hari kemerdekaannya nggak ada. Ya iyalah, orang lu menjaganya. Hah? Kompak bener. Tidak, negara Turki udah nggak ada. Udah musnah. Siapa yang nyerang? Perangnya kapan emangnya? Ya, udah musnah. Tapi bukan karena perang. Karena di tahun 2022, negara Turki sudah resmi mengganti nama negaranya menjadi Turki. Lah, beda dikit. Tapi kok diganti sih? Karena kami capek. Istirahat dong. Bukan itu. Tapi kami capek aja sama konotasi Turki yang dalam bahasa Inggris itu artinya ayam kalkun. Yang paling parahnya lagi, Turki di dalam bahasa slang gaul orang-orang barat itu artinya bodoh, ya kan? Iya, makanya kita ganti namanya jadi Turki. Lagian nama Turki lebih mewakili budaya, peradaban, nilai-nilai bangsa Turki. Padahal beda dikit doang. Ya biarin. Kalau negara yang kejahatannya ada di mana-mana, pemerintahnya korupsi, terus banyak orang miskin. Nah, nama negara yang cocok buat mewakili keadaan tersebut apa coba? Ya Konoha. Cocok juga tuh. Nuriak gini ya ternyata. Kotor, bau, pesing. Makanya kalau ke Amerika itu jangan percaya sama film-filmnya. Main lotre apa? Itu loh, kita tuh kayak beli tiket undian gitu. Di dalamnya tuh ada nomor, kalau enggak tuh ya gambar-gambar kayak gitu. Nanti diacak. Kalau nomor kita kena, ya menang. Di Indonesia ada tuh dulu namanya podcast zaman Pak Soeharto, tapi sekarang nggak boleh lagi. Kenapa? Ya karena judi lah, haram. Gak di negara lu aja yang haram. Di sini mah enggak. Lotre legal di sini. Lu udah miskin masih aja main gini. Ya siapa tahu kaya kan? Gak bakal. Diperkirakan ya di Amerika ada 2 miliar dolar hadiah lotre yang nggak diambil sama pemenangnya. Artinya apa? Artinya kemungkinan menangnya tinggi. Lotre punya sejarah panjang di Amerika. Di abad ke-18 banyak universitas kayak Universitas Harvard dan Yale itu gunain lotre sebagai dana operasional mereka. Astagfirullah. Udah beli aja beberapa tiket. Siapa tahu lu bisa kaya. Pulang-pulang ke Indonesia lu punya rumah, beli mobil, jadi owner skincare. Anjay. Selamat tahun baru, happy Valentine's Day. Berarti udah gila apa lu ya? Ya emang sih. Ya, tapi ini bulan April, ngapain tahun baru? Ini Songkran, tahun baru Thailand yang dirayakan 13 sampai 15 April di kalender Masehi. Emang kalian pakai kalender apa sih? Kita pakai kalender Buddha. Ini versi Thailand dari kalender Masehi. Tinggal ditambahin aja 543 tahun dari tahun sekarang. Jadi kalau di dunia tahun 2025, di Thailand itu tahun 2568 Buddhist era. Wah, lebih cepat 500 tahun ya. Dengan kata lain, berarti Thailand hidup di masa depan gitu ya. Keren. Udah modern banget ya Thailand ya. Betul. Buktinya Thailand bisa bikin banyak Android kayak gini nih. Oh, ini Android. Lady boy.